berkat support dari Munjalan ini, saudara seiman ini, subhanallah, mereka semua menangis, terasa disambung nyawa. Dan pondok pesantren di dusun ibu ini beribu-ribu banyak terima kasih telah disambung nyawa atas support berasnya. Saya tidak akan bisa mengucapkan apapun terkecuali terima kasih. Hanya Allah lah yang akan membalas kebaikan ini di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal amin. Dulu lah istilahnya Ustadz itu banyak yang numpang susah. Ustadz numpang susah di kampung orang. Ustadz numpang susah di kampung orang. Bagi yang penasaran dengan judul ini, saksikan video ini sampai habis. Tetapi sebelumnya, saksikan dulu yang melewat. Ustadz numpang susah di kampung orang. Ini adalah opini yang diberikan kepada ustadz-ustadz yang berdakwah di kampung pedalaman. Nah, kenapa ustadz ini di framing numpang susah di kampung orang? Karena kebanyakan ustadz-ustadz yang berdakwah di kampung ini berasal dari luar daerah, luar dari Pulau Kalimantan, khususnya kebanyakan dari Pulau Jawa. Nah, ustadz-ustadz ini datang ke kampung dengan niat mengabdi untuk mengajarkan ilmu agama. Kebanyakan mereka mengajar anak-anak mengaji dan hukum-hukum Islam yang kira-kira diperlukan oleh warga kampung. Jadi banyak di kampung itu warganya tidak tahu, tidak ada khatib Jumat. Padahal warga yang muslimnya itu sangat banyak, tetapi masih ada kampung yang warganya tidak memiliki pengetahuan untuk menjadi khatib Jumat. Maka dari itulah kenapa kampung-kampung ini memerlukan seorang dai yang bisa mengajarkan mereka ilmu agama. Nah, ketika datang ke kampung, ustadz-ustadz ini kebanyakan hanya datang berbekal dengan ilmu agama mereka yang mereka dapatkan di pondok mereka. Jadi mereka ini adalah alumni-alumni pondok pesantren yang ditugasi oleh kiai mereka yang sudah diberikan tempat tujuannya. Kedatangan para ustadz ini memang sengaja dipanggil oleh warga untuk mengabdi di desa mereka. Kebanyakan para ustadz ini tinggal di kampung, mereka tinggal ini di rumah warga. Karena ketika mereka datang, mereka tidak memiliki tanah dan tidak memiliki rumah. Otomatis mereka ditumpangkan oleh warga. Sehingga suatu saat rumahnya mereka ini atau tanahnya bisa diambil lagi oleh sang pemilik tanah tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari sang ustadz? Kebutuhan sehari-hari sang ustadz ini kebanyakan mereka dibiayai oleh warga dengan cara iuran ataupun patungan tiap minggu atau tiap bulan. Nah, kadang-kadang iuran ini yang terkumpul kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak. Nah, jika tidak cukup, pandai-pandailah sang ustadz ini bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi wajar framing terhadap ustadz dari warga muslim ini, ustadz numpang susah di kampung orang. Itu baru opini dari warga muslim. Bagaimana dengan warga non muslim? Framingnya lebih beda lagi. Framingnya adalah Islam adalah agama keras, Islam adalah agama radikal, dan Islam adalah agama teroris. Dan ini adalah framing yang terbentuk yang diberikan oleh media-media. Saya tidak tahu kenapa, mungkin kalian lebih tahu, silakan isi di kolom komentar yang ada di video ini. Jadi bisa kalian bayangkan bagaimana tantangan dan ujian seorang ustadz yang berdakwah di kampung-kampung pedalaman. Opini dari warga muslimnya, ustadz numpang susah. Sedangkan opini dari warga non muslim, ustadz ini membawa agama yang keras, membawa agama yang radikal dan sebagainya. Inilah ujian-ujian mereka. Di sini saya akan bercerita tentang dusun Ibul. Dusun Ibul ini adalah salah satu dusun yang dimana warganya adalah 100% beragama non muslim dan dari suku Melayu. Dusun Ibul ini dikelilingi oleh kampung-kampung tetangga yang kebetulan mayoritas beragama non-muslim. Kebetulan tetangga-tetangga di kampung Dusun Ibul ini didiami oleh saudara-saudara kita dari suku asli Pulau Kalimantan, yaitu suku Dayak. Di Dusun Ibul dan sekitarnya ini mempunyai beberapa adat istiadat. Contohnya misalnya ada warga yang meninggal di suatu dusun dan harus menguburkan di dusun lain, di tempat lain, itu harus melewati beberapa dusun.
Nah, beberapa adat istiadatnya adalah harus membayar per dusun atau per kampung jika jenazah ini melewati kampung tersebut. Jadi artinya bisa dibayangkan jika ada melewati 3 dusun, artinya keluarga almarhum ini harus membayar adat istiadat sebanyak 3 kampung tersebut. Nah, ini adalah tantangan juga bagi muslim yang memang tinggal di daerah pedalaman. Jadi yang meninggal aja ya harus mengeluarkan beberapa uang atau dana untuk proses adat ini. Dan ini diperparah karena kebanyakan para warga yang tinggal di kampung itu tidak mengetahui atau tidak tahu hukum tentang proses penyelenggaraan jenazah atau yang biasa kita sebut fardu kifayah. Banyak sekali warga-warga di sana yang tidak tahu bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana menyolatkan jenazah, bagaimana menguburkan jenazah dan lain-lain. Maka dari itulah ustadz atau para dai ini diperlukan untuk membina kampung tersebut. Tadi kita sudah bercerita tentang Dusun Ibul. Nah, bagaimana ustadznya? Nah, kebetulan ustadz yang mengabdi di Dusun Ibul ini bernama Ustadz Idrus. Sudah beberapa kali video tentang Ustadz Idrus ini saya upload di channel Laskar Tujuh Langit. Ustadz Idrus ini sebenarnya berasal dari Jawa Barat, tepatnya dari Sukabumi. Dan Ustadz Idrus ini pernah tinggal di Arab Saudi. Dia sebagai murid syekhnya ulama terkenal di Arab Saudi. Setelah selesai di Arab Saudi, Ustadz Idrus ini pergi ke Malaysia dan bekerja di sana dengan kehidupan yang cukup mapan, cukup berhasil, cukup makmur, tetapi lebih memilih berdakwah di kampung pedalaman dengan nama Kampung Ibul atau Dusun Ibul. Ada kelebihan yang menarik yang dimiliki oleh Ustadz Idrus. Salah satunya adalah terapi kesehatan, yaitu dengan bekam dan ruqyah. Nah, dengan keterampilan inilah Ustadz Idrus itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya waktu di Malaysia. Jadi dengan berbekal ilmu ini, bekam dan ruqyah, sudah bisa menghidupi seorang ustadz di sana. Dan ini jauh berbeda sekali ketika Ustadz Idrus datang ke pedalaman Kalimantan Barat, yaitu di Dusun Ibul. Ada kisah-kisah menarik dan pengalaman-pengalaman unik yang dialami oleh Ustadz Idrus ketika pertama kali datang ke Dusun Ibul. Salah satunya adalah Ustadz ini didatangi oleh warga non-muslim yang tidak menyenangi dengan kegiatan dakwah Ustadz Idrus. Bukan karena benci, ini karena pengaruh media. Karena media biasa menyudutkan bahwa Islam ini agama keras, agama radikal, sehingga menganggap orang lain yang datang masuk kampung ini membawa ajaran-ajaran yang keras dan ajaran radikal. Artinya di sini saya menekankan bukan membenci, tapi karena opini, framing yang diberikan oleh media-media melalui handphone. Takutnya seperti teroris kah, lain sebagainya kah? Pada istilahnya kami bawa ke sini itu dakwah. Bukan dia benci Islam, bukan dia tidak suka Islam. Jadi kalau ke pedalaman itu cenderungnya sensitifnya kuat kan. Takut lah istilahnya. Takut kami itu mengajarkan yang teroris istilahnya. Nah, masalah handphone baru masuk kampung ini saya akan buatkan konten khusus apa sih dampaknya bagi warga kampung dengan teknologi yang namanya handphone ini. Dan salah satu pengalaman yang cukup unik juga dan mungkin jarang juga dialami oleh ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Idrus ini pernah diracun. Diracun oleh orang kampung, kita tidak tahu siapa pelakunya, tapi yang pasti racun ini menurut tokoh-tokoh masyarakat di sana atau orang-orang tua di sana, racun ini biasa digunakan bagi orang yang memiliki penyakit hati seperti iri, dengki ataupun dendam, ataupun hanya sebatas mengetes ilmu seseorang. Jadi kalau ada orang baru masuk ya memang dites, salah satunya tadi dengan racun, selamat atau tidak orang ini ketika baru masuk kampung. Nah, ini pernah dialami oleh Ustadz Idrus, dan Ustadz Idrus sempat mengalami masa kritis, tetapi alhamdulillah Allah menyelamatkannya. Akhirnya Ustadz Idrus ini bisa terselamatkan. Nah, kemarin ketika proses penyembuhan, kita dari lembaga Saudara Siman ada membantu Ustadz Idrus ketika pengobatannya selama beliau berada di Pontianak. Allah yang punya nyawa kan, Allah yang punya ini rate-ratenya katanya. Kalau sudah kena racun itu kalau tidak keburu meninggal gitu. Kami diundang
saudara-saudara saya biasa melaksanakan pengajian, melaksanakan syahadat. Dikasih minuman apa? Kopi dan yang pertama saya pun dikarenakan polos kan, kami asli Jawa Barat. Di Jawa Barat itu tak jumpa benda tuh. Jadi kawan-kawan, mohon maaf, kalau kopi yang pertama gambar kita tidak ada, kata apa tuh, wajah gambar kan terkadang diginikan ada bayangan itu tak ada, dan bawahnya di atas itu panas, di bawah sejuk, kadang berembun macam es, maka itu tidak boleh diminum. 1000 alasan itu kami jumpa itu betul itu. Kami tak selembe kan, istilahnya letih juga perjalanan tuh panjang, langsung diminum sampai dadanya pun kena. Luar biasa, lemah sampai 3 minggu mengalami kritis, sudah dibacakan Yasin segala. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa dikasih kesempatan untuk nyawa. Kalau masalah nyawa sih saya istilahnya murah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya mau meninggal di mana lillahi taala, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sahabat, itulah pandangan seorang ustadz dan pandangan Islam dari warga-warga baik itu muslim dan non-muslim. Ustadz itu numpang susah di kampung orang, ditambah lagi Islam adalah agama yang keras dan agama radikal. Jadi teman-teman, di sini ustadz ini harus kaya, ustadz ini harus dihormati, ustadz ini marwahnya harus terjaga. Kenapa? Di sini saya memberikan gambaran kepada para sahabat, jika ada orang baru datang ke kampung dengan naik motor butut, tinggal di rumah yang rumahnya juga numpang, rumahnya biasa, dan hidupnya itu dibiayai oleh warga. Kita bandingkan lagi dengan orang yang baru datang dengan memakai mobil, rumahnya bagus. Nah, ketika dua orang ini berbicara untuk melakukan kebaikan, misalnya stop judi, stop zina, stop mabuk, stop untuk melakukan kemaksiatan, kira-kira warga kampung ini mendengar omongan yang mana? Orang yang pakai motor butut atau orang yang pakai mobil? Nah, itu silakan kalian juga jawab di komentar video di berikut ini. Itulah yang terjadi di lapangan. Kita tanpa menyebutkan kelompok apa, suku apa, agama apa. Itulah yang terjadi, yang dialami oleh ustadz-ustadz yang ada di kampung. Melihat kondisi-kondisi ustadz yang ada di pedalaman, maka dari itu kami dari Lembaga Saudara Siman membuat program bagi-bagi beras, program-program untuk saling berbagi. Beras-beras ini dibagikan kepada muslim yang memang membutuhkan, juga diberikan kepada non-muslim. Jadi beras ini dibagikan tanpa memandang suku, tanpa memandang agama. Ini tujuannya apa? Tujuan untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama untuk semesta alam. Alhamdulillah sudah 2 kali program bagi beras ini dilakukan di Kampung Ibul, yang dimana beras ini dibagikan langsung sendiri oleh Ustadz Idrus, yang dimana beras ini kami support dari kota Pontianak khusus untuk Dusun Ibul. Dampaknya sangat luar biasa. Sekarang Ustadz Idrus disenangi oleh warga, baik warga muslim maupun warga non muslim. Bahkan ada warga non muslim mengangkat Ustadz Idrus ini sebagai anaknya. Bagi-bagi beras, bagi-bagi makanan, bukankah ini salah satu cara Rasulullah? Rasulullah pernah menyuapkan makanan ke seorang Yahudi buta, bahkan menyuapkannya sendiri. Orang tua Yahudi buta ini sering memarahi dan memaki Rasulullah, tapi karena dia buta, dia tidak mengetahui bahwa yang menyuapkan makanan adalah Rasulullah. Ini adalah salah satu contoh kenapa tidak kita tiru, kenapa tidak kita ikuti. Di saat agama lain melakukan dakwah mereka dengan cara yang sama, yaitu membagi-bagikan mie instan, membagi-bagikan uang tunai, itu sebenarnya adalah cara Rasulullah, itu sebenarnya ada cara Islam. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus dengki? Tetapi kita tidak mengikuti ajaran agama kita sendiri, cara Rasulullah, cara Nabi kita. Kita hanya marah, hanya ngedumel, tapi tidak ada action. Maka dari itu kami dari Saudara Seiman mencoba dengan program-program, salah satunya adalah program bagi beras. Kita harus menunjukkan akhlak kita sebagai muslim. Kita tunjukkan juga kepada warga non-muslim bahwa kita agama Islam adalah bukan agama keras. Kita bukan berdakwah, kita bukan mau mengajak mereka untuk masuk Islam. Tidak, itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah kita tunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, bukan agama keras, bukan agama radikal. Di sini teman-teman, arti kata mu'alaf
Arti kata mu'alaf ini tidak saja ditujukan kepada orang yang baru bersyahadat ataupun orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf ini bisa juga diberikan kepada non-muslim dengan catatan mereka tidak memusuhi Islam dan hati mereka cenderung kepada Islam. Inilah mereka disebut mu'alaf. Untuk lebih jelasnya kalian bisa googling, di situ banyak sekali pengertian mu'alaf. Jadi sekali lagi saya tekankan, mu'alaf itu bukan saja orang yang baru bersyahadat ataupun baru masuk Islam. Artinya zakat juga boleh diberikan kepada, silakan tulisan komentar di video ini. Di sini pengertian mu'alaf teman-teman yang saya baca ya di buku. Pengertian mu'alaf ini yang berhak menerima zakat ada 3 kategori. Yang pertama adalah orang non-muslim yang hatinya cenderung atau condong kepada Islam. Sebagaimana yang disebutkan di surah At-Taubah ayat 60, mu'alaf itu adalah orang-orang yang hatinya, yang dimana hati mereka ini dilembutkan atau lebih condong kepada Islam. Jadi sebenarnya mu'alaf ini ditujukan bukan saja kepada orang yang baru bersyahadat ataupun baru masuk Islam. Jadi orang non-muslim juga bisa disebut sebagai mu'alaf, tapi dengan catatan mereka hatinya lebih condong kepada Islam dan tidak memusuhi Islam. Mereka bisa dikatakan mu'alaf. Artinya mu'alaf yang jenis ini apakah berhak menerima zakat? Nah, silakan tulis komentar kalian di video berikut ini. Di sini di buku yang saya baca ini ada 3 kategori mu'alaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang non-muslim yang hati mereka sudah cenderung atau condong kepada Islam. Sahabat, kami dari Lembaga Saudara Seiman mengajak pada sahabat semua yang menonton channel ini untuk sama-sama mendukung para dai melalui program-program Saudara Seiman. Bagaimana kita tunjukkan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, dan kita support, kita angkat marwahnya, kita angkat derajat seorang ustadz yang ada di pedalaman. Kita mulai dari Kampung Ibul melalui Ustadz Idrus. Salah satunya adalah dengan program bagi beras, dan insya Allah nanti kami juga akan mengadakan program ambulans. Jadi ambulans ini juga kita akan support kampung-kampung seperti Ibul, dan pertamanya adalah Kampung Ibul kita support dengan ambulan, yang dimana nanti ambulansnya ini bisa dipakai gratis oleh semua agama, oleh semua suku, karena kebutuhan akan ambulan ini benar-benar sangat penting. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana seorang ustadz di kampung memiliki ambulans, tentu manfaatnya akan lebih banyak dan syiar dakwahnya bisa berkembang dengan pesat, terutama untuk warga muslim. Mari support, mari dukung program kami, karena apa yang disupport minimal dengan doa terbaik ataupun dengan harta benda kalian yang kalian miliki, ini bisa menjadi amal jariah bagi kalian dan pahalanya bisa mengalir sampai ke orang tua kita masing-masing. Jadi teman-teman, manfaat dari sedekah ataupun infak ini pahalanya akan terus mengalir sampai ke akhir zaman. Karena bisa bayangkan beras-beras yang mereka makan ataupun lisan-lisan doa-doa yang diucapkan oleh seorang ustadz yang kita support ini akan terus mengalir, dan makanannya akan dimakan oleh warga muslim setempat, dan mereka melahirkan generasi-generasi anak yang soleh dan soleha, dan seterusnya. Pahala kita juga akan terus mengalir tanpa henti, dan ingat, ini juga akan mengalir ke orang tua kita. Maka dari itu support. Seperti yang di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Munafikun ayat 10. Di sini diceritakan seandainya ada orang yang mau meninggal, mereka meminta kepada Allah untuk menunda kematiannya hanya untuk bisa bersedekah. Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan puasa? Kenapa sedekah? Tentu ini ada rahasianya, yaitu apa? Manfaatnya terus akan mengalir sampai akhir zaman. Maka dari itu support program ini, support Lembaga Saudara Seiman, support dan dukung para dai yang ada di pedalaman. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih khususnya keluarga besar Munjalan yang dipimpin oleh Al-Alim Al-Alama Al-Ustadz Kiai Haji Lukman Hakim, khususnya lagi yang telah berkunjung ke sini dipimpin sama Bang Ilham. Jazakallahu khairan katsiran wa khairul jazaa. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Kami khususnya melapisi anak-anak santri Dusun Ibul, khususnya lagi Dusun Ibul sini, semua masyarakat beribu-ribu terima kasih. Mohon maaf atas kedatangan sini, kami tidak bisa menjamu.
dan tidak bisa membalas kebaikan, tapi Allah lah yang akan membalas kebaikan. Ikhwatul iman semua, khususnya ikhwan kami dari Munjalan, semoga berkah umur, berkah rezeki, dikasih turunan soleh dan soleh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.